Halo guys, ketemu lagi barengan saya Iksan. Ya, belakangan ini tuh emang lagi viral ya guys, soal beberapa kurir yang nganterin paket smartphone dengan dugaan smartphone yang dibeli itu adalah smartphone KW dari Cina yang dijual murah dengan iming-iming spek tinggi. Misal RAM-nya 12 GB dan memori internalnya 512 GB. Dan kabarnya ini bisa kalian beli dengan harga cuma 1 jutaan aja. Nah, sekedar untuk mengingatkan aja ya guys, kalau kalian nemuin toko di marketplace dan jual smartphone dengan iming-iming spek tinggi kayak yang udah saya sebutin tadi, kalian mending skip aja ya guys, karena udah pasti smartphone tersebut memiliki kualitas yang nggak oke. Jadi, daripada kalian ngeluarin uang 1 jutaan untuk smartphone yang nggak jelas asal-usulnya, mendingan kalian beli aja deh HP yang satu ini. Sebentar ya. Nah, ini guys, yaitu Infinix Smart 6 Plus. HP 1 jutaannya Infinix yang kurang lebih selama 2 mingguan ini udah saya cobain. Karena selain asal-usulnya jelas dari brand Infinix, HP ini juga udah punya desain yang cukup enak ya buat kita lihat. Ya walaupun untuk finishing back cover yang dipakai, ini tuh saya kurang suka sebab terlihat sangat glossy kayak gini. Untuk build quality-nya juga terbilang oke loh, terasa solid walaupun material bodinya ini masih full berbahan plastik atau polikarbonat. Nah, kalau kita lihat di sisi atasnya, ini polosan aja ya guys, nggak ada apa-apa. Di sisi kanan terdapat tombol volume dan tombol power. Di sisi bawah terdapat lubang jack audio 3,5 mm, lubang mic, port charger micro USB, dan satu buah grill speaker yang sangat wajar ya guys kalau ini tuh masih mono speaker aja. Dan terakhir di sisi kirinya ini ada satu buah slot SIM tray yang jenisnya udah triple slot. Oh ya, HP ini juga udah punya sistem keamanan fingerprint scanner ya guys, yang sayangnya lokasinya ini ada di belakang bodinya sini. Kalau aja bisa disatuin ya sama fungsi tombol powernya, mungkin bisa jadi nilai plus lagi ya guys soal desain dari HP ini. Tapi biarpun kayak gitu guys, paling nggak secara fungsi ini udah oke ya guys, karena kecepatan baca fingerprint scannernya ini terbilang cukup ngebut. Oke, untuk HP yang saya pegang ini guys, ini adalah varian warna yang Miracle Black-nya ya. Dan kalau kalian nggak suka, masih disediain opsi warna lain kayak warna biru atau Tranquil Sea Blue-nya. Dan sayangnya guys, untuk opsi varian RAM dan storage-nya ini hanya ada satu opsi aja ya, yaitu varian RAM 3/64 GB yang bisa kalian dapetin dengan harga sekitar 1,4 jutaan. Dan kalau ngomongin soal HP murah, pasti diantara kalian banyak yang penasaran kan, kira-kira HP ini tuh enaknya dipakai buat ngapain aja sih? Dan dari pengalaman saya selama gunain HP ini, jelas chipset MediaTek Helio G25 ini tuh udah cukup nyaman ya guys buat dipakai untuk kebutuhan yang ringan-ringan. Misal main sosmed, streaming video, bahkan dipakai main game pun ini juga bisa. Ya meskipun kalian nggak bisa terlalu berekspektasi tinggi ya guys sama kualitasnya, karena dengan harga segini bisa dipakai untuk hiburan kayak main game gitu udah tergolong bagus. Nah, untuk sebagai gambaran aja nih guys, waktu saya coba pakai main game Mobile Legends, ini bisa jalanin game ini dengan settingan grafis high dan frame rate-nya yang high juga. Tapi saran dari saya guys, pakai aja settingan grafis yang mediumnya ya, supaya kalian bisa dapetin feel bermain yang lebih nyaman. Lalu yang berikutnya, waktu saya coba pakai main game PUBG Mobile, ini tuh cuma bisa di-set di settingan grafis smooth medium aja ya, atau yang balance mediumnya. Dan selama saya pakai di settingan grafis smooth mediumnya, ini tuh udah lumayan enak ya, walaupun kalian tetap bakal ngerasain yang namanya frame drop di sepanjang matchnya. Tapi overall, ini saya rasa udah cukup menghibur lah. Nah, lanjut untuk urusan layar, HP ini tuh sudah dibekali sebuah layar berpanel IPS dengan luas layar 6,82 inci yang sayangnya nggak dibekali fitur refresh rate layar tinggi serta resolusinya hanya sebatas HD Plus aja. Tapi walaupun kayak gitu guys, bisa dibilang selama saya pakai HP ini tuh buat nikmatin konten-konten visual, ini tuh nggak ada masalah sama sekali ya, karena gambar yang dihasilkan masih terlihat jelas dan cukup nyaman buat kita pandang dengan mata. Mungkin yang saya rasa sedikit mengganggu adalah ketika kita pakai untuk scroll-scroll sosmed gitu ya. Berasa banget nih guys, nggak mulusnya, apalagi misalnya nih, kalian terbiasa buat ngelihat layar yang punya refresh rate layar di atas 60 Hz. Ini sih bakalan kerasa banget guys bedanya.
Nah, yang berikutnya kalau kita ngomongin soal daya tahan baterainya, saya rasa baterai dengan kapasitas 5000 mAh-nya ini udah cukup ya guys buat nemenin kegiatan kita seharian. Dan dari pengalaman saya pun, saya cuma ngecas HP ini tuh sehari sekali aja ya. Dan saya rasa ini sih udah oke banget. Cuman yang perlu jadi perhatian kalian nih guys, untuk kecepatan ngecasnya ya, yang mana untuk isi daya baterai dari HP ini dari 6% sampai penuh, bisa memakan waktu cukup lama nih, yaitu sekitar 3 jaman gitu. Jadi kalian bisa tentuin aja deh sendiri ya, kapan waktu yang tepat buat ngisi daya baterai si Infinix Smart 6 Plus-nya ini. Oke, next kita sekarang bahas soal kameranya ya guys. Nah, HP ini tuh dibekali setup dual kamera ya di belakang bodinya, yang mana untuk resolusi kamera utama sebesar 8 megapiksel dan satu buah lensa kamera AI beresolusi QVGA aja. Serta HP ini juga dibekali satu buah lensa kamera selfie di bagian depannya yang punya resolusi sebesar 5 megapiksel. Dan untuk kualitasnya, buat saya dengan harga segini tuh udah terbilang cukup oke lah ya, kalau mau dipakai untuk menunjang kebutuhan kita sehari-hari. Ya, jadi ini adalah hasil perekaman video dari lensa kamera utamanya guys. Dan seperti inilah kualitasnya. Yang kalau saya lihat di preview layarnya sendiri, ini tuh udah lumayan lah ya untuk range harga 1 jutaan. Ya walaupun untuk detail objek sih sebenarnya nggak begitu bagus ya. Tapi kalau mungkin untuk kebutuhan casual aja ya ini udah cukup lumayan sih. Untuk stabilannya ya kalian bisa nilai sendiri ya kayak gimana. Jelas ini nggak ada fitur AIS maupun OIS-nya. Nah, setelah ini saya bakal kasih tunjuk ke kalian gimana untuk kualitas perekaman video dari lensa kamera depannya. Ya, sekarang saya udah pindah ke lensa kamera depannya guys, dan beginilah untuk kualitas perekaman videonya. Yang mana kalau saya lihat dari preview layarnya sini ya, untuk tone warnanya itu agak kurang ya guys ya. Jadi ya kalian bisa lihat sendiri ya. Dan untuk dynamic range-nya juga ini benar-benar sempit banget. Kalian bisa lihat ya. Ini tuh kayak pohon-pohon di sini, bahkan untuk langitnya ini benar-benar blown out warna putih. Yang saya rasa ya kurang nyaman lah kalau misalkan kalian mau pakai buat kebutuhan ngevlog gitu. Tapi selebihnya sih ya saya rasa udah cukup lumayan ya, mengingat smartphone ini tuh dijual dengan range harga 1 jutaan aja. Tapi ya saya pengen tahu jawaban kalian guys, gimana menurut kalian untuk kualitas perekaman videonya. Kalian bisa tulis aja atau taruh jawaban kalian di kolom komentar yang ada di bawah. Ya, kita kembali ke studio. Oke, yang terakhir untuk di bagian softwarenya, ini tuh udah pakai tampilan UI-nya Infinix paling baru ya guys, yaitu XOS versi 10.6 dengan basis Android 12-nya. Yang mana memungkinkan kalian untuk mengaktifkan fitur ekspansi RAM-nya up to 3 GB. Itu pun kalau kalian emang ngebutuhin fitur ekspansi RAM kayak gini ya guys. Tapi kalau dari saran dari saya, mengingat memori penyimpanannya yang hanya sebesar 64 GB ini, kalian nggak perlu aktifin fitur ini ya guys. Sebab secara otomatis memori penyimpanan kalian akan terpotong sebanyak 3 GB juga kalau kalian pakai fitur ekspansi RAM-nya ini. Nah, jadi untuk kesimpulannya, buat saya dengan harga 1,4 jutaan Infinix Smart 6 Plus ini adalah pilihan yang paling tepat ya guys buat kalian beli. Daripada kalian beli HP KW Cina dengan iming-iming spek tinggi yang padahal udah dijamin kalau kalian maksa buat beli, kalian bakalan nyesel karena kualitasnya jauh di bawah HP yang kita review kali ini. Dan sebagai pesan pengingat yang terakhir nih guys, usahakan ya untuk teliti terlebih dahulu dan jangan pernah gitu aja tergiur sama iming-iming smartphone yang punya spek tinggi tapi dijual dengan harga yang terbilang murah. Yang biasanya hal ini tuh sering banget ya muncul di marketplace, terutama di kolom promo flash sale-nya.
Jadi saya rasa cukup kayak gitu aja ya guys video review kita soal Infinix Smart 6 Plus-nya ini. Like videonya kalau kalian suka dan share ke teman-teman kalian tentunya kalau ngerasa video ini tuh bermanfaat. So kalau gitu sampai di sini saya Iksan pamit ya guys dan sampai kita ketemu lagi di video review berikutnya.